Baik dulur Victor, alhamdulillah semua alhamdulillah. Kali ini saya bersama Mas Helmi Ansori hadir menemani Anda di Fajar Syiar di edisi tanggal 5 bulan Agustus 2022. Insya Allah kita akan ngaji bersama dengan guru kita, yakni adalah guru besar, salah satu guru besar di Universitas Negeri Islam UINSA, yang mana beliau merupakan pengarang dan juga penulis dari kajian 60 menit terapi sholat bahagia. Beliau adalah Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz, MAG, guru besar UINSA, penulis dan trainer internasional terapi sholat bahagia, imam taraweh di Afrika, Asia, dan Eropa. Baik dulur Victor, Anda juga bisa mengikuti kajian pada pagi hari ini melalui Instagram Radio El Victor, tulis saja Radio El Victor, dan juga aplikasi Radio El Victor di Play Store. Dulur El Victor, kita akan sapa bersama, beliau sudah hadir di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini, Prof? Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan seluruh pendengar, ya baik yang sedang bekerja atau sedang istirahat, sedang masak, sedang di jalan raya, ya dimanapun, jangan bersedih karena seluruh pendengar mendoakan Anda. Ya kan, seluruh pendengar mendoakan Anda. Tolong diamini semuanya. Allahumma antas sahib fis safar. Wahai Allah, engkaulah yang maha kuasa untuk mendampingi saudara-saudara kami yang sedang bekerja, saudara-saudara kami yang sedang di jalan raya. Engkau Tuhan yang selalu setia mendampingi dan mengasihi seluruh orang yang sedang sakit, pokoknya apa saja lah, Allah sedang hadir. Sanafruhu lakum ayyuhats tsaqalan. Janjinya Allah, aku selalu datang kepadamu. Surah Ar-Rahman itu ya, sanafruhu lakum ayyuhats tsaqalan. Maka pagi ini silakan bersenang-senang, jangan cemas ya, jangan sedih ya. Tidak mungkinlah Allah meninggalkan semua saudara-saudara kita ini. Padahal saudara-saudara kita ini yang baca sholawat, yang zikir, yang baca Quran ya. Saya ingatkan lagi, jangan lupa setiap qobliyah subuh ya, rakaat pertama baca surat ayat kursi ya, supaya dipagari Allah ya, supaya dipagari Allah mulai setelah sholat itu sampai waktu sholat berikutnya. Dipagari, dimasukkan di dalam kapsul. Tidak ada orang bisa membunuh, tidak ada orang bisa nyantet, tidak bisa toh itu menganiaya, menipu, sudah dibentengi betul. Jadi siapa yang membaca ayat kursi ya itu pagi hari, itu pagi hari, maka itu dibentengi sampai sehari itu. Kalau setelah sholat baca lagi ya didampingi sampai awal sholat berikutnya. Lalu rakaat kedua jangan lupa membaca surat Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas itu ya, supaya dijaga betul. Min syarri ma khalaq itu, wahai Allah yang membaca ini mohon dijaga dari kriminal orang lah gitu. Dari apa yang diciptakan Allah, bisa saja itu macan, itu bisa saja itu ular, bisa saja itu virus, bisa bakteri, bisa kanker, tumor, dijaga betul. Min syarri ma khalaq, jauhkan aku ini yang membaca ini dari seluruh hal-hal yang membahayakan. Jadi dijaga betul. Lalu dijaga lagi minal jinnati wan nas, dari kejahatan jin dan manusia. Jadi qobliyah subuh rakaat pertama membaca itu, rakaat kedua membaca 3 kul itu. Ya itu. Lalu nanti maghrib, setelah maghrib baca lagi itu rakaat pertama, itu rakaat kedua. Iya, pada maghrib. Ya kan gitu toh. Jadi fadilahnya menjaga kita. Wah, luar biasa, tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ini saya hanya bicara kepada yang yakin ya, yang tidak yakin tidak usah ya. Yang tidak percaya tidak usah. Untuk apa sih bicara pada orang tidak percaya? Ya, itu janjinya Rasulullah SAW ya.
Baik, Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan, aku bukan diciptakan untuk mencari makanan enak seperti binatang ternak. Jadi saya ulang ya, aku bukan diciptakan untuk mencari makanan yang enak saja ya. Jadi tidak hanya untuk mencari makanan yang enak seperti hewan ternak. Nah, gitu. Jadi kalau pikiran kita itu selalu yang dipikir itu bagaimana makan yang enak. Lalu kata Sayyidina Ali, ya Anda tidak sadar saat itu Anda sama seperti hewan ternak. Ya kan gitu. Jadi sekarang jangan bicara yang selalu enak. Walaupun itu boleh, tetapi kalau berlebihan ya tidak boleh. Yang Allah memerintahkan, menyatakan bahwa seluruh yang saya ciptakan untuk menyenangkan kamu. Tetapi kalau orientasinya itu hanya itu kan ya tidak bagus ya. Berarti pikirannya itu diarahkan kepada pikiran makanan-makanan yang enak terus sampai seperti binatang ternak. Ya, yang tersinggung ya alhamdulillah ya. Ya, jadi itu ya. Aku bukan diciptakan hanya untuk mencari makanan enak seperti binatang ternak, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Baik, itu selingan saja. Nah, pagi ini saya akan berbicara tentang doa dan zikir yang menurut saya sangat penting ya. Ada di dalam buku doa halaman berapa itu Mas? 46. Doa itu adalah doa supaya kita tidak ditinggalkan Allah walaupun hanya satu kedipan mata. Iya. Jadi Allah selalu hadir, Allah selalu menyinari, Allah selalu menolong, Allah selalu menyayangi kita itu terus menerus, tidak ditinggalkan walaupun hanya segini lah mata kayak, nah gini lah. Iya. Tor itu dalam bahasa Arabnya itu torfah ain. Torfah ain itu ya nah gini nih. Nah gini nih. Jadi Allah tidak akan meninggalkan itu. Tetapi saya tidak akan menjelaskan doa itu, kemungkinan akan saya jelaskan pada Jumat depan ya. Karena saya baru menjelaskan tentang awal doa itu. Halaman 46 itu ingat saya doa perlindungan Allah ya, betul ya. Penjagaan dan pertolongan. Ya, itu dimulai dengan apa itu Mas? Subhanallah wa bihamdihi. Ya oke, sekarang sebelum Dulur El Victor ya membaca doa itu, tapi tidak apa-apa, silakan dihafal aja dulu, nanti akan kita ulas minggu depan. Tetapi saya hari ini akan menjelaskan subhanallah saja, ujungnya itu permulaan. Permulaannya saja. Ya, permulaan saja. Nah, subhanallah itu maha suci Allah. Maha suci Allah dari sifat-sifat yang tidak seharusnya ada pada Allah. Nah, saya ingin menjelaskan ada lima kejahatan manusia terhadap Allah. Ya, 5 kejahatan. Saya sebut kejahatan sebab kalau ini Anda lakukan, ya, dosa Anda itu tidak akan diampuni Allah. Ya. Tidak akan diampuni Allah kalau tidak tobat sebelum meninggal. Tapi kalau tobat sebelum meninggal ya sudah dimaafkan. Kalau dosa-dosa selain yang saya sebut ini ya, itu masih bisa Anda mati belum memintakan ampun, kemudian dimintakan ampun oleh anaknya, bisa. Bisa itu. Anda punya dosa, kemudian ada orang yang zikir di masjid itu, astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampunilah kami,
ampunilah seluruh orang Islam. Berarti Anda ikut dimaafkan toh. Tetapi khusus yang kejahatan ini tidak bisa. 5 ini tidak bisa. Ya. Nah, 5 kejahatan manusia ini, ya, 5 kejahatan tauhid ini, kejahatan iman ini ya. Pada Allah itu ada 5. Ada 5. Ada 5. Nah, 5 kejahatan itu ya. Nggih, matur nuwun. Nggih. Terima kasih. 5 kejahatan itu saya singkat tamat. Tamat. T-A-M-A-T. Nggih. T-A-M-A-T. Tamat. Jadi kalau sudah ini iman Anda itu tamat, sudah hilang semuanya, sudah rusak semuanya. Tamat. Jadi kejahatan manusia. Jadi tolong dicatat dan didengarkan ini supaya kita tidak melakukan kesalahan yang seperti ini. Jadi kejahatan loh. Wow, gimana ndak jahat? Wong Allah itu sebaik itu kok dituduh jelek gitu loh. Sekarang mamanya ada orang menuduh orang yang itu biasa ngimami, kemudian tidak ada bukti, tidak ada apa, kemudian dia dituduh ada dia pezina, dia pencuri, kan kejahatan itu. Padahal itu menuduh jelek kepada manusia. Ini menuduh yang tidak baik, kejahatan tuduhan kepada Allah yang tidak baik. Saya singkat tamat. T-A-M-A-T. Silakan dicatat dulu sambil silakan membaca itu doa. Nomor berapa itu? Nomor 59. Nomor 59, halamannya 46. Ya, itu. Subhanallah wa bihamdihi la quwwata illa billah ma syaa kana wa ma lam yasha' lam yakun, dan seterusnya. Oke, sekarang kita break dulu. Nah, nanti akan saya jelaskan 5 hal ini. Baik, Dulur Victor, Anda juga nanti bisa bergabung dengan kami yang pastinya melalui nomor WhatsApp kami di 081234939390 setelah jeda berikut ini. Baik, Dulur Victor, kita lanjutkan kembali ngaji kita bersama guru kita Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz MAG, Guru Besar Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Baik, Prof, monggo dilanjutkan, Prof. Ya, sebelum saya lanjutkan, saya membaca doa dan tolong diamini karena banyak di antara saudara-saudara kita ini yang sakit. Ya. Termasuk saudara-saudara kita yang sedang mendengarkan acara lewat EHP ya, di rumah sakit ini banyak. Ya, kita doakan. Saya membaca doa yang dibaca oleh malaikat Jibril alaihi salam ketika menyembuhkan Rasulullah, dan saya kok yakin ya, saya yakin betul bahwa saya tirukan doa Jibril ini, Allah juga mengabulkan kesembuhan, ya gitu, kesembuhan atau memberi jalan keluar yang terbaik lah, gitu. Ini doanya, Bismillahi urqiq min kulli syai'in yu'dhik wa min kulli nafsin aw 'ainin hasid. Ini jadi kak saya itu membaca menirukan Jibril. Jadi aku membaca Bismillah untuk memohonkan kesembuhanmu wahai saudaraku yang sakit. Terus kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya itu tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu? Coba lihat ini. Ada, lupa saya ya. Bismillahirrahmanirrahim min kulli syai'in yu'dhik wa min kulli nafsin aw 'anin hasid. Yaitu ada di doa ini di halaman di buku doa ya. Nah, inilah. Bismillahirrahmanirrahim min kulli syai'in yu'dhik wa min kulli nafsin aw 'ainin hasid. Ya. Nah, inilah ya, sebentar. Nah, ini halaman 38. Halaman 38 itu saya tulis di situ kesembuhan penyakit yang nomor 2.
Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'dzik wa min kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allah yashfik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini malaikat Jibril, saya bacakan. Ini saya menirukan Jibril dan saya yakin Allah juga menyembuhkan saudara-saudara kami yang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah aku memohonkan kesembuhan untuk engkau semua, wahai saudaraku yang sakit. Min kulli syai'in yu'dzik, dari apapun yang membuat engkau terasa tidak nyaman. Min kulli nafsin aw 'ainin hasid, ataupun sakit yang disebabkan oleh ulah manusia-manusia yang jahat atau makhluk-makhluk gaib yang jahat. Allahu yashfik, Allahu yashfik, Allahu yashfik. Aku yakin Allah akan menyembuhkan engkau, wahai saudaraku yang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah aku memohonkan kesembuhan kepada Allah untukmu. Nah, baik ya. Nih silakan. Nah sekarang apa yang saya sebut kejahatan tadi itu ya, itu satu adalah tadi apa singkatannya? Tamat. TAMAT. Ya, oke. T itu tandingan. Jadi kalau Anda itu menganggap bahwa ada Tuhan selain Allah, wah itu tidak main-main, itu sudah kafir itu ya. Itu. Atau tidak menganggap Tuhan Allah itu hanya satu, tetapi Allah itu punya Allah itu bisa disaingi oleh kekuatan lain yang seperti Tuhan. Ingat-ingat. Kekuatan lain bisa disaingi. Ya contohnya ya ginilah. Anda takut kepada Anda meminta agar supaya Anda meminta kepada orang yang orang itu dianggap punya kekuatan seperti Tuhan. Anda percaya kepada benda-benda tertentu yang benda itu seperti punya kekuatan seperti Tuhan. Ya. Jadi tidak ada di dunia dan di akhirat itu kekuatan itu hanya Allah yang punya kekuatan itu. Neraka itu juga bisa panas itu karena Allah kok. Jadi kalau orang dimasukkan ke dalam neraka kemudian Allah bilang, ya sudah biarkan aja di situ, tapi panasmu jangan menyentuh dia. Kenapa enggak bisa? Kenapa kok enggak boleh menyentuh dia? Iya. Ya dia saya hukum saja karena dia itu dulu pernah melakukan kejahatan, tapi jangan menyentuh dia karena di dalamnya itu ada la ilaha illallah, ada Muhammad Rasulullah. Loh. Jadi neraka itu bisa panas itu karena Allah loh. Maka hati-hati kita. Oh, kita punya benda tertentu kemudian ini kalau kita bawa ini bisa luar biasa, ini kekuatan kita bisa lebih, kita bisa di jalan tidak, hati-hati itu. Itu sudah kafir ya, Prof? Ya tidak sampai di situ, tetapi itu kan membuat tandingan tuh. Apa sih artinya benda itu? Benda itu benda biasa, toh. Jadi hati-hati. Sudahlah pokoknya itu Allah. Jadi itu membuat tandingan, itu yang disebut musyrik itu di situ. Jadi jangan bikin tandingan lah. Yang kuat hanya Allah, yang bisa menolong hanya Allah. Dunia ini berputar ya karena Allah. Kita sakit ya karena Allah. Allah yang kuasa menyembuhkan. Siapa? Kalau ada dokter mengatakan bisa menyembuhkan, nanti suruh baca buku ini, suruh istighfar. Kalau dokter itu bisa menyembuhkan, maka tidak ada orang mati lah. Ya toh? Kalau dokter, kalau manusia itu bisa menyembuhkan, tidak ada orang mati. Karena di rumah sakit hidup semua. Iya toh? Dokter itu hebat karena diberi Allah ilmu untuk bisa menyembuhkan, tapi kesembuhan tetap dari Allah. Ini perlu dicatat. Jadi pernyataan saya ini bukan meniadakan potensinya dokter, bukan. Ya, gitu. Jadi dokter itu hanya makhluk Allah yang diberi kepanjangan tangan oleh Allah untuk menyembuhkan orang, bukan dia yang menyembuhkan.
Paham toh? Ya dia Pak yang memberi makan saya selama ini. Kalau Anda ngomong begitu ya, dia yang biayai saya kuliah selama ini itu. Terus otak Anda itu lepas dari Allah. Tidak ada punya Allah. Kalau Anda ngomong dalam hatinya itu begini, dia Pak yang memberi makan saya. Dalam hati kita, dia itu adalah yang memberi makan saya itu Allah melalui beliau, melalui kedermanan beliau. Tapi kalau Anda bicara itu lepas dari Allah, ya, dia Pak yang memberi makan saya selama ini, dan itu lepas otak Anda, itu kejahatan besar. Berarti yang memberi makan manusia itu adalah ya ada Allah dan juga dia. Itu sudah membuat tandingan ya Prof ya? Iya toh. Tanpa menyebutkan Allah. Iya. Masya Allah. Saya ingin menyampaikan kepada Toleral Victor yang orang-orang baik-baik ini. Saya doakan ya. Saya doakan seluruh pendengar acara ini atau yang mengikuti pemirsa melalui Instagram, melalui ini. Saya doakan Anda semuanya ini bisa bersih tauhidnya. Hari ini kita doakan, Masya Allah, selamat dari berbagai macam kezaliman, selamat dari menzalimi orang, dan selamat dari kezaliman orang, selamat dari menyalahkan orang, dan selamat dari disalahkan orang, ya. Selamat dari membodohkan orang, dan selamat dari dibodohi orang. Tuh ya. Itu tandingan itu, dan itu kejahatan besar. Saya ingin menyampaikan ya, kemarin saya ketemu kiai yang sangat saya kagumi ya. Orangnya itu pinter, subhanallah, tutur katanya bagus, pondoknya punya 90 cabang. Masya Allah. Yaitu namanya Ustadz Ihya Ulumuddin. Di mana tahu? Malang atau beliau itu cerita gini, pendengar dan pemirsa, pada waktu beliau itu mendirikan pondok ya, beliau itu dibelikan tanah oleh syekh besar di Makkah, guru kesayangannya dan guru kita semuanya di Indonesia, namanya Syekh Maliki, Said Maliki, tapi beliau manggilnya Buya. Pada waktu itu dibelikan ada tanah di Malang, tanahnya luas. Lalu sudah mau dibayar tanah itu untuk pondok. Setelah mau dibayar, Kiai Ihya ini bicara kepada Syekh Maliki gini, ini pondok akan kita dirikan dan nanti untuk seluruh operasional pondok ini akan kami ambilkan dari kebun apel. Langsung dibatalkan. Batal semua, tauhidmu salah. Yang memberi biaya nanti pondok pesantren itu Allah. Lah kok apel gimana? Batal. Nggak jadi. Nggak mau saya punya santri yang tauhidnya kok ada tandingan-tandingan baru begini, apel menandingi Allah. Lalu minta maaf, ya saya salah, guru saya salah, bicaranya saya salah. Akhirnya beli baru yang di Pujon itu. Kemudian hati-hati bicara, ini kalau enggak bisa buyar lagi nih. Ya sini pondok, kemudian insya Allah seluruh biaya dari Allah gitu, langsung bayar. Dan waktu itu Sayyid Maliki mengatakan doanya itu pendek, Allahumma ja'al hadzal ma'had markazan lid-da'wah, jadikan pondok pesantren ini menjadi pusat dakwah. Itu saja, terus kembali ke Mekah. Dan ternyata sekarang betul 90 cabang sudah dibikin seluruh Indonesia ya. Lebih tua saya loh. Sama beliaunya. Iya. Nah, cuma saya mikir toh, beliau seusia itu sudah punya
punya karya besar, saya belum. Ya, tapi tidak apa-apa. Allah sudah memberikan orang masing-masing. Jadi ingat, kejahatan pertama adalah T, apa? Tandingan. Tandingan. Yang kedua apa? A itu anak. Anak. Iya. Gimana itu? Nah itu. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan Allah tidak dianakkan, tidak dilahirkan. Paham toh? Kan ada itu orang yang menuduh bahwa Allah itu punya anak. Ya toh? Lah kalau ini tidak banyak dilakukan orang. Paham toh? Saya kira pendengar tidak pernah ada yang bicara begini. Yang pertama tadi itu yang agak gawat. Agak gawat. Yang pertama tadi itu. Jadi kita itu bikin tandingan. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita lah. Gitu. Hati-hati. Pokoknya annal quwwata lillahi jami'a. Sungguh kekuatan itu semuanya dari Allah. Sumbernya itu Allah. Semuanya itu Allah. Apapun yang terjadi Allah. Sudah. Tadi anak ini, alhamdulillah ini kita selamatlah dari yang kedua ini, kejahatan ini kita tidak melakukannya gitu. Yang ketiga M, miskin. Miskin juga. Iya. Udah gini, di dalam Al-Quran tuh Yahudi itu mengatakan begini loh. Kan Allah berfirman begini, siapa yang mau meminjami aku, ayo. Di Quran banyak gitu, diulang-ulang tuh. Siapa yang meminjami aku, maka aku akan mengembalikan dengan bonus yang banyak. Jadi siapa yang investasi untuk Allah, maka dia akan diberikan bonus. Jadi kalau dia modalnya dia memberi, katakan dia memberi menghutangi Allah 10.000, ya, untuk fakir miskin. 10.000 untuk jalan raya, untuk paving, nah, akan diganti Allah lipatannya sampai 700. Ayo, 700 toh. Jadi kalau dia 1.000 sampai dengan dibayar Allah, karena kamu meminjam saya 1.000, aku bayar kamu 700.000. Ayo, siapa yang mau investasi ini? Ini investasi bener, enggak investasi bodong ini. Jadi Allah bukan penipu seperti penipu-penipu investasi sekarang ini. Masya Allah. Maka silakan sekarang lihat dompet Anda, ya. Lalu jangan lupa investasi pada Allah. Investasi. Ya terserahlah. Sekarang carilah orang anak-anak yatim, fakir miskin yang sekarang mungkin kesulitan untuk masuk sekolah. Belikan seragamnya, bayar SPP selama sebulan. Bismillah sekarang ini. Oke, jangan ditunda. Ada niatnya gimana, Pak? Ya sudahlah, pokoknya investasi aja. Investasi. Dibayar Allah dengan bonus. Ini pasti ini kalau investasi yang kecil-kecil nggak bisa. Ya, itu. Loh, itu kata-kata itu, ayat ini kemudian orang Yahudi itu menuduh innallaha faqir wa nahnu aghnia. Gitu. Laqad sami'allahu qawla alladhina qalu innallaha faqiru wa nahnu aghnia. Allah mendengar cangkeme orang-orang yang ngomong, ya, tuh, innallaha faqir, Allah itu miskin, wa nahnu, dan kami aghnia, kami kaya. Allah mendengar itu. Jadi orang Yahudi mengatakan pada Nabi Muhammad, kasihan matnya Tuhanmu itu kok sampai kehabisan uang untuk pinjam manusia, ya, gitu. Tuh. Tapi ini tidak banyak kita lakukan ini. Tapi ya, kalau Anda itu miskin,
kekurangan uang lalu Anda ragu, paham toh? Ini makan dari mana ini? Usaha apa? Ingat, kata-katamu itu berarti sedang menuduh secara tidak langsung Allah miskin. Allah ya karim. Secara tidak langsung. Lah iya toh. Dari mana ini? Seolah-olah Allah sudah miskin. Akhirnya kemudian yang diingat-ingat itu orang kaya-kaya di sebelahnya ini. Loh. Kan seperti orang-orang kaya itu menandingi Allah toh. Masya Allah. Miskin, M itu miskin. Menuduh Allah itu miskin. Itu kejahatan ketiga. Kejahatan ketiga dari manusia ya. Allah. Kejahatan keempat dan kelima nanti setelah ini ya, setelah ini. Baik dulu Al-Fitar, 5 kejahatan yang telah disebutkan merupakan kejahatan yang besar bagi manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan susunan tamat, T-A-M-A-T. Kita akan lanjutkan ngaji kita bersama beliau yang pastinya di Fajar Syiar setelah jeda berikut ini. Baik dulu Dokter, kita lanjutkan kembali ngaji bersama guru kita Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz MAG. Baik Prof. Iya, jadi kejahatan tauhid ya, kejahatan kepada Allah yang paling parah tadi nomor 1 tadi ya, itu tuh. Tandingan. Ya, tandingan. Ya, pokoknya kita ini percaya semuanya itu yang Maha Kuasa itu Allah. Tidak ada orang. Ya, Allahu Akbar itu, makanya ini Allah itu Maha besar. Uang yang kamu pegang itu 10 miliar itu kecil. Apalagi hanya 100.000. Tuh. Allahu Akbar. Allah itu Maha besar, urusannya penting. Jadi kalau sudah dipanggil Allahu Akbar itu kemudian kita itu ini penting. Penting apa kata Allah? Ya aku lebih penting loh. Kita tinggalkan. Ini masak. Ini Allahu Akbar. Allah itu penting. Itu apa? Itu sayur asam dan botok. Ya. Ini mah ya, penting. Hanya diingatkan. Ya kalau tidak bisa karena jam itu ya berarti ditunda. Tapi ingat bahwa ada yang lebih penting dari itu. Jangan bikin tandingan-tandingan ya. Itu ya. Tadi satu tandingan, kemudian menuduh Allah punya anak, kemudian yang ketiga menuduh Allah itu miskin. Innallaha faqir wa nahnu aghnia. Itu ada juz itu ya. Juz laqad sami'a kan ada. Disebutkan juga di dalam. Ya di dalam ayat itu pertama kali kan laqad sami'a itu. Laqad sami'a Allah qaula ladzina qalu sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya. Dalam surat Ali Imran ya. Yang keempat berarti adil. Tak adil Allah. Allah tidak adil. Maksudnya bagaimana itu, Pak? Ya seperti saya jelaskan dulu itu. Tidak adil ini. Ada orang cari ikan mancing di laut ya. Itu sambil mengolok-olok, Allah sudah mati gitu. God is dead. Mati. Tapi mancingnya dapat banyak. Lah sebelahnya itu, yang perahu satunya, mari kita istighosah bersama-sama. Kita membaca surat Ar-Rahman supaya nanti satu pun tidak dapat ikan. Ayo. Ini sulit ini. Lalu kita dalam pikiran kita, betapa tidak adilnya Allah. Orang yang ya mencaci Allah, meludahi Allah, justru diberi ikan yang banyak. Ya. Sedangkan orang yang menyanjungnya, membaca Quran sekian ribu huruf yang difirmankannya, toh, membaca sekian banyak doa yang diajarkan nabinya, ya, tidak diberi. Ayo ini kejahatan ini. Terus kita terlintas, Allah tidak. Ingat itu kejahatan tuh. Kejahatan tuh. Dan betapa murkanya Allah kalau Allah disebut tidak adil. Ya toh?
Ya. Orang menuduh Mas Hilmi dituduh pencuri saja, ya. Iya. Mas Hilmi main dituduh anaknya, ayah tidak adil. Ngono. Apa maksudmu? Wah. Apa maksudmu? Ya toh? Itu. Iyalah, anak kecil, anak adik saya itu diberi sangu hanya 5.000, sedangkan kakak saya diberi 50.000. Tidak adil. Tidak adil. Wah gitu. Mas Hilmi bisa, tetap tidak adil itu bisa. Itu kejahatan yang keempat. Kejahatan yang kelima. Terakhir apa? T. T itu tinggal. Menuduh Allah sudah meninggalkan dia. Saya ini sudah jatuh, sudah gini, sudah jatuh, terpuruk saya ini sudah. Berdoa setiap kali ya tidak dikabulkan. Nah, ini kan menuduh Allah sudah meninggalkan dia. Paham? Itu kejahatan yang kelima. Ini juga banyak dilakukan orang. Ini pengajian ini saya sampaikan, saya ulang-ulang supaya tidak ada kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang mulia. Orang pendengar Victor itu bukan sembarang orang. Ini orang pilihan loh. Paham toh? Itu kejahatan-kejahatan kita. Maka kalau pernah terlintas ini, obatnya hanya 2. Doa tadi itu. Halaman berapa tadi buku doa-doa keluarga bahagia, halaman 46. Toh? Subhanallah itu saja dulu. Yang kedua astagfirullah. Tapi yang paling pokok adalah subhanallah. Kalau kita tidak pernah merasa ini, lalu kita mengucapkan subhanallah, sama dengan kita mengatakan, wahai Allah, engkau itu maha baik, tidak seperti kejahatan yang dituduhkan oleh orang-orang itu. 5 kejahatan tadi. Paham? Nah itu makanya kita itu subhanallah itu zikir yang sangat spesial. Di dalam Al-Quran itu ada, wahai orang-orang yang beriman, zikirlah kamu yang banyak dan bertasbihlah. Paham? Sekarang saya tanya, apakah subhanallah tidak zikir? Zikir toh. Tapi dispesialkan. Sebenarnya Allah berbicara, zikirlah kamu, selesai. Karena subhanallah sudah masuk di dalamnya. Tetapi zikir itu spesial. Subhanallah itu dipisahkan. Paham? Subhanallah. Dan kita tidak main-main. Seluruh setiap hari itu menyatakan Allah tidak seperti tuduhan orang-orang seperti ini. Tamat tadi. T apa? Tandingan. Jadi menganggap Allah itu ada tandingan yang kuat, yang menyembuhkan, yang ini. Yang kedua, anak. Ya, menuduh Allah itu punya anak atau beranak, melahirkan atau dilahirkan. Kemudian miskin. Menuduh Allah itu sudah kehabisan harta untuk menolong kita ini. Kasihan tuh, sudah minta pinjaman gitu. Jadi agama itu pinjaman. Coba tulisannya itu dal ya nun. Dal ya nun. Kalau bahasa Arab itu dal ya nun. Dalnya diberi fathah, ya-nya diberi sukun, nunnya itu diberi domaten. Dai nun. Iya. Bukan din. Lah ya, din itu ya dainun itu. Din itu kan agama. Isinya agama ya dain itu. Bukan kok artinya itu kalau orang beragama harus hutang, bukan begitu. Artinya Allah itu sama dengan dipinjami. Kan sekarang saya berbuat baik kan belum dibalas. Paham toh? Kalau Mas Isa kata Mas Hilmi itu memberi makan kucing, ya kan gitu, memberi makan kucing. Lah kan balasannya apa kan belum ada. Berarti kan Allah masih punya pinjaman, punya hutang toh. Agama itu dain.
Lah orang tahajud itu dapat apa Mas? Zikir dapat apa? Iya Pak, tapi salah zikir itu saya alhamdulillah rezeki saya naik. Loh, itu ya, tapi itu hanya 1% saja. Masih belum seluruh. Iya, belum seluruhnya. Ya saya dengan membaca doa ini saya sembuh. Berarti Allah sudah membayar. Bukan, itu terlalu kecil. Itu 1%. Masih kecil ya. 1%. Karena itu baru rahmannya. Lah yang 99% masih di akhirat. Dain. Nah, din, agama, din itu adalah dain. Baru dengar ini Mas Zak ya? Ya, Baru. saya baru dengar. Dain. Iya. Dainun, dinun. Bukan berarti kemudian kalau kita beragama cari pinjaman dong. Oh iya. Ya. Berarti mindset utang itu. Iyalah. Dah, oke. M miskin, kemudian yang berikutnya A tadi adil. Allah tak adil. Tak adil. Sama dua perahu loh Mas. Yang di sini itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, ar-Rahman, 'allamal Qur'an, la ilaha illallah. Gini. Tidak satu pun dapat balas. Perahunya itu lah yang sini ini mesu-mesu cara Surabaya, Mbak Gusti Allah didoni, jos gitu. Lep oleh mana? Kau deh sampai putus ini ya, apa? Kalah, Pak. Saking kuat ini. Sing kene. Terus yang satu itu sudah zikir-zikir, akhirnya itu sudah menjelang maghrib, itu kemudian dapat kecil gitu. Lebih besar pancingnya daripada ikan. Terus itu mau diangkat, ocol pisan. Jadi pulang ke maghrib itu yang satu itu ambil trek untuk bawa itu, kemudian yang di sini sama sekali. Lalu orang mengatakan betapa tidak adilnya Allah. Yang mendekat justru dijauhi Allah, yang melukai Allah justru diberi. Tinggal itu artinya menganggap Allah sudah meninggalkan kita. Lalu kita mengatakan subhanallah, tidak ada tandingannya, hanya Engkau yang maha kuasa, hanya Engkau yang menyembuhkan, hanya Engkau yang bisa mengatasi ekonomi saya, hanya Engkau itu anak, Engkau itu tunggal, tidak ada anak, tidak diperanakkan, lam yalid wa lam yulad. Wahai Allah, Engkau kaya dan kekayaanmu itu belum habis untuk Engkau berikan kepada hamba-Mu. Ya Allah, Engkau adil di dalam kehidupan ini. Mereka memang yang tidak taat agama Engkau beri banyak, tetapi mereka di akhirat nanti tidak dapat apa-apa. Saya nanti kalau Engkau beri hanya satu perahu ikan, saya rugi kalau nanti tidak mendapatkan perahu satu kapal induk nanti di akhirat. Ikan sebesar kau itu kan itu akhirat toh. Engkau itu adil. Aku yang memuji, Engkau beri lebih banyak dari yang mencaci. Oh Allah. Kemudian Engkau tidak akan meninggalkan aku. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak akan meninggalkan kamu dan tidak membencimu di dalam surah Ad-Duha. Ini saya ambil tema ini karena tadi pagi saya itu di WA orang. Pak, saya itu diberi jabatan baru. Saya kok rasanya tidak mampu untuk melaksanakan ini. Saya bilang, kamu itu menuduh Allah jelek. Saya tidak mampu. Seolah-olah Allah sudah tidak punya kekuatan menolong, memberi kekuatan engkau itu. Tobat kamu. Tobat, kita bilang gitu. Kelari bertumpuk tapi goblok nemen. Tuh, jahat itu, kriminal itu. Saya bilang gitu. Ayo sekarang ambil air wudu nanti tolong diresapi rakaat pertama, jangan rukuk sebelum menangis tentang ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wadduha. Allah itu
memberi kamu itu masa depan secerah duha itu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhan tidak akan meninggalkan kamu. Kamu sembahyang seperti kalau ditinggal. Kamu mampu. Jangan rukuk sebelum kamu menangis. Saya bilang, itu gara-gara itu terus saya ambil ini. Ingat, kejahatan manusia tamat, Tandingan. membuat tandingan. A itu menuduh Allah itu punya anak, kemudian menuduh Allah itu miskin. Kemudian yang keempat itu Allah tidak adil. Kemudian yang kelima itu menuduh Allah meninggalkan manusia. Dan itu Rasulullah pernah dituduh. Abu Jahal, istrinya Abu Jahal itu pernah nuduh, Mat, katanya kamu kemarin dapat wahyu ya gitu. Nah sekarang nggak dapat mana? Kamu ngerti nggak, Mat? Kamu itu sudah ditinggalkan Tuhanmu, sudah emoh dengan kamu itu. Terus Allah menjawab, Mat, katakan Muhammad, ma wadda'aka rabbuka ma qala, bahwa aku tidak akan meninggalkanmu dan saya beri wahyu setelah ini. Abu Kilabah itu seorang yang punya keterbatasan, diberi amanat jadi hakim. Ya. Lalu kemudian beliau menolak. Alasannya saya tidak mau karena takut tidak amanat. Kalau dikembalikan kepada pertanyaan yang semalam jenengan terima itu gimana, Bro? Ya itu kan kilabah toh. Mungkin banyak alternatif, masih banyak alternatif. Dia mungkin ada orang yang lebih mampu di bidang itu. Itu mungkin dia takzim kepada yang lain. Pada yang lain begitu, ya. Kalau kita diberi kepercayaan itu jalani saja. Jalani saja. Mas Hilmi tiba-tiba disuruh ini terpaksa ini harus ada siaran bahasa Cina ini. Ya sudah, saya iso satu kata diulang-ulang gitu itu. Terus tanya pendengar itu. Nah, jadi ini dalam bahasa Cinanya adalah ini gitu. Kalau bahasa yang lain apa? Coba pendengar yang bisa. Bagus sekali gitu. Lama-lama kan bisa. Jadi ada yang bisa bahasa Cina tetapi sakit, ya. Ada yang bahasa Cina tapi kalau mesti di depan mic itu mesti kencing. Sudah ini. Banyak ilmu itu yang justru datang ketika kita kepepet. Justru Keluarnya itu juga. Kita kalau sudah terjepit itu ide itu banyak keluar. Saya kira begitu ya, ini sudah banyak. kita lanjutkan, Prof. Ada pertanyaan? Silakan. Baik. Sini satu pertanyaan dari Bu Parni Lestari. Assalamualaikum Pak Ustadz. Bolehkah kita tiap hari ke makam baca Yasin untuk mendoakan ahli kubur kita? Rumah saya mepet makam. Dari Bu Parni Lestari, Pandaan. Wah, baik Bu, baik itu, baik. Rumahnya mepet ya. Lah ya justru tuh, lah kebangetan tuh rumahnya mepet kok ya ndak. Kan gini toh. Sekarang itu sama dengan kita itu punya nasi banyak. Orang di kanan kiri kita minta nasi kok kita diam. Paham? Ada orang haus. Aku ini haus. Lah Bapak itu punya persediaan air sekian banyak. Ada es jus juga di situ. Tapi kok pura-pura tuli. Paham toh? Maka kita kemudian memberi toh, ya toh? Iya. Memberi. Lah, sama orang di kuburan itu menjerit semuanya loh. Lalu Bu Parni datang membaca surat Yasin. Ya Allah, dengan surat Yasin ini, saudara-saudara kami yang sekarang haus berikan minum. Yang sekarang kesepian datangkanlah Rasulullah. Kan? Yang sekarang gelap dulu pernah menyuapi ibunya yang sakit. Sekarang berikan cahaya supaya tidak gelap. Yang sekarang sedang disiksa, ya Allah, dulu yang mungkin dosanya banyak, tapi dulu pernah menyelamatkan kucing yang sakit ketika ketabrak mobil, ketubruk mobil, kemudian diobati sampai sembuh. Ya segitu aja tuh. Nah ini seneng. Oke, lanjut. Ada lagi? Assalamualaikum. Salam. Mau bertanya, tapi saya kerja, izin bertanya, kalau pindah rumah bulan ini bagus atau tidak?
maaf saya bercerita, saya dijahatin orang. Kalau saya kerja rumah dirusak sama tetangga. Mohon jawabannya Pak Ustadz. Kenapa? Ya, saya kan tidak tahu kasusnya ya. Saya tidak tahu kasusnya, saya tidak bisa menjawab. Gitu. Lah kalau memang rumah itu di atas tanah yang tidak sah, gimana? Bisa jadi. Saya kemarin tuh ke Gresik, itu ada apa itu? Ada rumahnya keluarga saya itu punya tanah yang itu tiba-tiba didirikan bangunan memakan 4 meter sampai panjangnya 20. Wah, Masya Allah. Nah itu kan keluarganya sudah meninggal ya, bapaknya, kemudian anak-anak. Yang tahu itu pamong. Jadi kok diulang, ini kan tanahnya kok. Nah kemarin itu tanya kemudian, ini gimana nih Pak? Ya tetap aja kamu dirikan aja bangunan, rencana bangunanmu dirikan. Nah ini untuk pengurukannya yang sekian meter ini. Loh, kalau kamu punya duit ya kamu ganti. Kalau enggak punya ya kamu suruh ngambil. Tuh. Artinya semua harus jelas, Prof ya. Ya toh itu. Jadi jangan-jangan dia dibongkar karena ada kasus. Iya. Ya toh. Kan saya maaf saya nggak bisa jawab. Ya tuh. Bisa saja itu menjadi sarang. Menjadi sarang, di situ ternyata dibuat untuk aliran-aliran keras, ya kan? Yang di situ merakit bom, gimana? Ya toh? Atau di situ tempatnya musik keras-keras di sebelahnya masjid, sudah diingatkan berkali-kali, ini sebelahnya kan masjid, ada tahlil. Di situ, ya kalau kita nggak tahu betul ya, nggak tahu betul. Atau di situ terlalu banyak kekayaan sehingga itu dirampok, kan nggak tahu. Oke, nggak bisa jawab saya. Oke, lanjut. Loh, kembali kepada topik pagi ini. Kata subhanallah itu kan pujian kepada Allah yang luar biasa tingginya. Betul. Peristiwa-peristiwa besar itu selalu ditandai dengan subhanallah. Betul. Lalu kemudian hanya dengan karena tamat itu saja kemudian Allah dikecilkan, Allah diduakan, Dilecehkan, direndahkan. Iya. direndahkan. Kan sangat, artinya orang-orang yang menganggap yang punya sifat tamat ini kan orang sombong, orang yang tidak punya iman dan Keyakinan juga. keyakinan, gitu bro. Iya, ya imannya rusak toh. Misalnya. Rusak. Tapi ya kalau mau minta ampun, apa sih tidak dimaafkan Allah itu? Ya, dimaafkan. Coba lihatlah surat Ali Imran tuh, saya sampai geleng-geleng tuh. Orang yang jelas-jelas menyalahi perintah Rasulullah pada waktu perang Uhud sampai terjadi kekalahan. Ya, disebut Allah walaqad afallahu anhum. Allah sudah memaafkan. Coba. Seluruh dosa itu dimaafkan. Jadi Allah tidak pendendam. Asalkan sebelum mati minta ampun, tobat gitu loh. Tapi kalau menganggap Allah itu punya pesaing, ada Tuhan lagi, itu kalau sampai mati belum tobat itu walaupun ditahlili 1 juta orang, 1 orang diberi berkat 1 sapi, ya, tidak bisa. Karena kejahatannya itu kejahatan, apa istilahnya itu? Kejahatan apa kalau di dalam kepolisian, kejahatan besar itu apa namanya itu? Ya kejahatan besar ya. Kriminal. Oke. Lanjut. Ada telepon Prof? Ya. Terima. Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Waalaikumsalam Bu Misna. Wah, kula tambah kangen. Wah, iki guys, iki suarane kaya anu itu kaya khos. Monggo, Bu. Ya. Ya sampean waca. Gini aja Bu, gini aja ya. Nanti jenengan WA ke Mas Hilmi, terus nanti dibacakan yang benar ya. Oh gini, kalau gitu ya. Yes. Ya wes, mulai ya.
Itu doanya malaikat Jibril. Ya, doanya malaikat Jibril. Siapkan Bismillahi. Siapkan dulu. Ya, yang disiapkan dulu ya. Ya, rekaman. Itu. Yang punya buku lihat di halaman berapa tadi, Mas? Itu. Doa Bismillahirrahmanirrahim tadi itu doa kesembuhan. Ya. Nah, gitu ya. Nanti akan ditunjukkan. Doanya Nabi, Malaikat Jibril. Iya. Ada. Sini. Silakan disiapkan, Bu. Ya, ini doanya ya. Lah ini halaman 37. Nah, ini halaman 38 yang punya ya. Tolong yang punya buku itu tolong membacakan ke Bu Misna ini. Ini doanya malaikat Jibril ketika menyembuhkan Rasulullah. Bismillahi urqik. Bismillahi urqik. Min kulli syai'i yu'dhik. Min kulli nafsin aw 'ainin hasid. Min kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allahu yashfik. Bismillahi urqik. Saya ulang, Bismillahi urqik. Min kulli syai'i yu'dhik. Min kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allahu yashfik. Bismillahi urqik. Saya kira begitu. Ini doa ketika dibacakan besok rumah sakit. Boleh saja apa. Kapan saja ya, Prof, ya? Dari jauh juga bisa, Mas Ilmi. Dari jauh, ya. Ya, saya kadang-kadang dari jauh, tapi saya niati saya sedang berhadapan. Masya Allah. Ya, umpamanya Mas Ilmi sakit, saya biasa dari rumah itu kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan namamu aku ingin memohonkan kesembuhan untuk Mas Ilmi. Engkau. Itu Bismillah. Itu gitulah pokoknya gitu. Oke, lanjut. Lanjut, ada telepon. Assalamualaikum. Pak Yed ya? Pak Yitno. Pak Yed? Salam. Langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dicoba dulu lah, dicoba. Kalau dia itu kemudian setiap pekerja itu dia sakit, ya mikir sakit, ya berarti dia tidak cocok di situ, enggak apa-apa. Yang penting itu jangan menuduh Allah tidak punya kekuatan untuk menolong dia lah gitu ya. Kan dia itu enggak ngerti ini tuh Mas Hilmi, enggak punya kemampuan untuk hitungan-hitungan itu kan enggak bisa sama sekali. Nah, kebetulan diletakkan di posisi yang di situ ada hitungan-hitungan. Setiap hari sakit, pingsan di situ. Sakit, pingsan. Terus katanya itu mahnya tak kambuh gitu. Loh, tapi dia itu tetap berusaha betul. Ya, tapi sudah maksimal di situ. Kemudian saya sebagai pimpinan kemudian sudah, kalau memang tidak mampu, iya Pak, saya sudah usaha sedemikian rupa tapi saya tidak mampu. Baik. Kalau begitu ini memang tidak cocok ya. Kamu saya oper di bidang ini aja, membikinkan teh untuk karyawan. Teh dan kopi. Tanya setiap hari mana yang diinginkan. Apa jus tomat, apa jus itu tiap hari itu. Itu aja. Nah, itu cocok kula niki. Sini niku nggih. Kula niki panjenengan omong itu dolan niku. Cocok nopo. Saiki doyan mangan, gak tau pingsan. Ya. Enjoy. Wah, terus lambungnya sembuh. Masya Allah. Iya, cocok ini. Saya sendiri ya seneng minum itu. Jadi nanti bisa saja tiap jus itu saya ecep setengah gelas lah. Cocok ini. Lambungnya sembuh, semangat datang sebelum orang datang. Itu bisa meningkatkan etos, Bro ya. Ya, iyalah. Tapi dia tetap berusaha. Oke, saya taat pimpinan, apapun yang saya kerjakan, tapi tetap tidak mampu.
3 kali 3 15. Oh. 3 kali 3 15. Loh kok 15 toh? Iya. 3 kali 3 kan 9, kok 15. Iya ya, ada bingung. Oke. Lanjut. Tadi yang artinya Mas bisa dibaca. Artinya. Oh, artinya toh. Iya, tadi yang Iya, itu artinya nanti dilihat Pak ya silakan Anda menghubungi Mbak Zahra ya 081231304333. Barangkali ada yang belum punya. Nah, saya baru tahu ini yang di depan saya ini yang ngatur acara ini ternyata belum punya doa loh Mas Gilmi. Ya, nggak ada bilang saya. Tuh ya. itu tinggalan almarhumah loh. Jadi itu Bismillahirrahmanirrahim. Dengan namamu ya Allah, aku berdoa memohonkan kesembuhan untuk engkau. Ya, untuk engkau itu berarti yang dituju ya. Aku berdoa untuk kesembuhanmu ya. Bismillah mingkulli syai'udik, dari segala hal yang membuat engkau sakit. Aku memohonkan kepada Allah itu kesembuhan dari kejahatan manusia atau dari kejahatan makhluk halus. Allah yashfik, Allah pasti menyembuhkan engkau. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah aku memohonkan kesembuhan untuk engkau. Ya, engkau itu engkau pasien, engkau yang sakit. Yang sakit ya. Oke. Lanjut. Baik. Terima satu telepon. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Suaminya ini. Loh, suaminya. Suaminya. Oke, monggo Pak. Iya betul. Oke. Alhamdulillah. Itu sambil apa? Waalaikumsalam. Gak apa-apa wis ngeros wis engko di setel maneh. Iya cocok. Mas. Mantap ya. Ini dulur-dulur yang Victor yang pijet ya. Menghubungi Mbak Misna. Ini suami istri tunanetra loh. Ya. Masya Allah. Sunat tunanetra. Ya. Tapi ya amin iyalah itu. Ini tunanetra, tapi kok bisa punya anak itu gimana ceritanya ya? Bu Misna. Ini podo-podo tunanetra kok iso duwe anak kepiye iki ceritane iki? Ya. Nggih cocok gitu to wacane iku. Pun. Napa? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya wes iku giliran sekarang jenengan Bapak kan Pak Yed kan nanti biasanya kan sholatnya jauh dari masjid sebelahnya. Itu kan sudah toh. Sekarang untuk bulan-bulan berikutnya gilirannya adalah masjid sebelah jenengan. Ya toh. Nanti yang tahu pertama kali Bapak itu sudah meninggal, itu bukan masjid yang jauh, itu masjid sebelah itu. Ya, itu nanti itu kalau ada apa-apa kebakaran, rumahnya Bapak kebakaran, itu nyemprotnya rumah Bapak itu dari masjid sebelah itu. Tuh. Wis Bapak lah kaku-kaku Bapak waktu dituruti mawon, wis gak apa-apa. Ya. Dituruti saja wis. Insyaallah itu telat-telat sedikit di sepura Gusti Allah. Wong di masjid yang Bapak kunjungi ya ndak mesti siapa yang jamin benar. Ya toh? Wis dituruti ya demi persaudaraan, demi seduluran. Nanti kamu
dicireni orang justru tidak bagus, Pak Yid. Wis. Nggak usah kaku-kaku gitu. Nah, cuma kemarin kan sudah masuk ke sana. Pokoknya beritahu takmirnya, salame Pak Ali, aku dikongkon nok masjid kene ae. Wis titik. Lanjutkan mijeti. Oke. Prof, waktunya sudah habis. Ya, saya kira begitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'dhik wa min kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allah yashfik. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Allah, kami membaca doanya malaikat Jibril. Kami tirukan, wahai Allah. Diamini oleh orang-orang mulia pagi ini. Siapapun yang sakit, sembuhkanlah. Seperti kesembuhan Rasulullah ketika didoakan malaikat Jibril dengan doa ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berikan sholawat kepada Nabi kami dan keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan seluruh yang membaca sholawat mengamini doa ini, Engkau harumkan akhlaknya seperti keharuman akhlak Rasulullah dan keluarganya. Wa Allah, melalui bacaan sholawat ini, siapapun yang mendengarkan, mengikuti acara ini, Engkau mudahkan ziarah ke Makkah, ziarah ke Madinah, ziarah ke Masjidil Aqsa. Berikan rezeki yang banyak untuk ziarah juga kepada keluarga-keluarga yang masih jauh, yang lama belum dikunjungi. Berikan rezeki yang banyak supaya bisa membawakan oleh-oleh yang pantas untuk menyambung silaturahim itu. Ya Allah, dengan la ilaha illallah yang kami baca berkali-kali setiap usai sholat, sempurnakan tauhid kami, iman kami, jauhkan kami dari kesalahan di dalam beriman kepadamu. Ampunilah kami, selamatkan kami dari kejahatan keimanan, kejahatan yang kami sebutkan di dalam acara ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya nanti sholat Jumat menjadi khutbah di Masjid Al-Muhajirin PP Legi Indah. Siapa yang mau ke sana ketemu, siapa yang mau ke sana ketemu, nanti minta dibacakan doa apa? Malaikat Jibril diusap ini. Tuh. Ya, guyon-guyon Mas Gunung. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.